Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Insya Allah teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk di pembelajaran bab 4. Tapi sebelum kita masuk materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita sudah berdoa dan langsung saja kita masuk ke materi 4, bab 4, yaitu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini yang akan kita bahas tentang Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Ya, sudah kita ketahui bahwa Asmaul Husna ini terdiri dari 99 nama baik Allah. Dan kita ketahui bahwa Asmaul Husna ini artinya nama-nama Allah yang terbaik atau terindah. Nah, untuk pertama kita akan bahas tentang Al-Basir. Apa sih arti dari Al-Basir tersebut? Al-Basir adalah Allah Maha Melihat. Nah, kita semua dimanapun kita berada, semut pun walau bersembunyi di lubang sekecil apapun, tapi tetap Allah bisa melihat. Pengertian dari Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat dan menyaksikan segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, teman-teman, ini sudah jelas ya bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun kita bersembunyi dimanapun, sekalipun kita merasa bahwa manusia itu tidak melihat, tapi Allah lah yang bisa melihat perbuatan yang kita lakukan. Ya, teman-teman, jika kamu mengerti bahwa pengaruh dari Al-Basir ini, maka pasti kamu tidak mau berbuat dosa. Ya, karena apa? Jika seorang merasa ada dalam pengawasan Allah, maka yang pertama dia akan menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhlas dalam beramal soleh sehingga tetap beramal meskipun sedang sendirian. Kemudian malu kepada Allah sehingga tidak berani melakukan perbuatan dosa. Nah, itu adalah beberapa pengaruh Al-Basir bagi seorang muslim. Adapun contoh sifat Al-Basir ini yaitu Allah memberikan nikmat besar kepada kita berupa mata yang sehat untuk melihat. Syukur kepada Allah harus dilakukan dengan mempergunakan mata untuk melihat perkara yang baik-baik dan tidak melihat perkara yang buruk atau yang dimurkai oleh Allah. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke Al-Adlu, yaitu Allah Maha Adil. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan adil. Orang yang beramal soleh dibalas dengan kenikmatan surga sesuai dengan amal yang dilakukannya. Orang yang melakukan keburukan dibalas dengan siksa neraka sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Adil berarti juga menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Ya, teman-teman, di sini dalam surat Hadis Qudsi maksudnya
yakni wahyu Allah selain Al-Quran yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasanya sendiri, yaitu Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezoliman kepada diriku. Aku telah menjadikan kezoliman itu sesuatu yang haram untuk terjadi di antara kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling menzolimi." Ya, itu ya teman-teman, keadilan merupakan sifat Allah, sehingga hukum, perbuatan, dan firman Allah semuanya merupakan kebenaran. Adapun yang harus kita contohi dari sifat al-adlu ini, yaitu orang yang merenungkan sifat al-adlu akan menyadari pentingnya berbuat adil dalam menunaikan kewajibannya kepada setiap orang. Sebab manusia itu memiliki kewajiban kepada Allah, kepada dirinya, kepada orang-orang dekatnya, dan kepada manusia secara umum. Ya, lanjut ke Al-Azim, yaitu Allah Maha Agung. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Jika kita membuka mata dan merenungkan alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya, seperti langit dan bumi, bintang-bintang, planet-planet, gunung-gunung, dan lautan dengan ombak-ombaknya, pasti kita semua akan mengakui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang Maha Agung. Tidak ada perkara yang besar atau kecil yang terjadi di alam semesta ini kecuali terjadi atas izin Allah. Nah, teman-teman, adapun yang harus kita contohi dari sifat Al-Azim ini, yaitu tentu kita berhak disifati dengan sifat Al-Azim hanya kepada Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia tidak memiliki keagungan seperti keagungan Allah. Meskipun begitu, manusia bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah jika melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Hanya dengan iman seorang manusia akan mendapatkan pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya itu terus belajar. Orang yang terus belajar sehingga punya pengetahuan yang luas, ia kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang lain serta mengamalkan ilmunya. Nah, di sini dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, kemudian rendah hati atau tawadu. Orang mulia harus rendah hati karena keagungan serta kebesaran hanya milik Allah. Ya, teman-teman, ini sudah jelas bahwa kalau kita meyakini adanya nama-nama baik Allah yang tadi kita sudah pelajari dari Al-Bashir, yaitu Maha Melihat, Al-Adlu Maha Adil, dan Al-Azim yaitu Allah Maha Agung. Dan kita ya teman-teman, itulah pelajaran yang hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna, dan kita lebih fokus bahasnya tentang Al-Bashir, kemudian Al-Adlu dan Al-Azim. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah pekan depan kita akan formatif untuk pembelajaran bab 4. Ya, insya Allah kita bisa bertemu lagi, dan kita akan tutup pembelajaran ini dengan bacakan doa kafaratul majelis, diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.